Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian, syarat-syarat, hal-hal yang makruh, dalil nakli dan tata cara penyembelihan hewan, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang ketentuan akikah dan kurban. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik dan suci. Maksudnya bahwa hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syara menjadikan hewan yang disembelih itu baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sedangkan menurut istilah, menyembelih adalah mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi utama di lehernya dengan alat tertentu selain tulang dan kuku agar halal dimakan. Syarat seorang penyembelih yaitu beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, penyembelih balik dan berakal, penyembelih membaca basmalah. Adapun ketentuan hewan yang disembelih yaitu hewan dalam keadaan masih hidup dan hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Dan ketentuan alat penyembelih yaitu tajam dan dapat melukai dan tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Hal-hal yang disunahkan ketika penyembelihan. Pertama, mengasah alat menyembelih setajam mungkin. Yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan yang ketiga, menyembelih di pangkal leher. Adapun yang dimakruhkan ketika penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, dan menguliti serta memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Penyembelihan hewan ada dua, yang pertama penyembelihan secara tradisional dan yang kedua penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan secara tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang dan sebagainya. Adapun cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut: menyiapkan lubang penampung udara, hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan, berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat Nabi dan takbir 3 kali, serta arahkan pisau pada bagian leher hewan. Penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan cara menggunakan mesin pemotong hewan dan alat-alat modern. Adapun tata caranya sebagai berikut: pastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan, penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih, membaca basmalah, sholawat Nabi dan takbir 3 kali, serta lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Adapun secara bahasa, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu juga seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu
Satu, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih. Ketentuan dalam hal daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Hikmah pelaksanaan akikah yaitu: 1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. 4. Akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pelaksanaan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban, dan bagi orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh. Adapun jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, mulai tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, sebelum matahari terbenam sampai pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Manfaat pelaksanaan kurban sebagai berikut: 1. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. 5. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi hari ini tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup saja dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.